Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan membahas salah satu kajian dalam usul fikih yang terkait dengan pembahasan hukum, yaitu mahkum fih atau perbuatan hukum. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam kajian tentang hukum, bahwa hukum menurut usul fikih itu adalah ketentuan Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pemberian pilihan, atau berupa penetapan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang perbuatan orang mukallaf atau perbuatan hukum. Pertama, apa yang dimaksud dengan mahkum fih atau perbuatan hukum? Jadi mahkum fih itu adalah perbuatan orang mukallaf yang terkena hukum syar'i, atau perbuatan orang mukallaf yang diatur di dalam hukum syar'i. Misalnya, ada ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Penuhilah janji-janji itu. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk memenuhi janji. Nah, mahkum fih di dalam ayat itu yaitu memenuhi janji. Memenuhi janji itu adalah perbuatan orang mukallaf yang terkena hukum Allah. Apa hukum Allah dalam memenuhi janji? Yaitu memenuhi janji itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena memenuhi janji itu diperintahkan di dalam ayat ini. Sedangkan hukum asal perintah itu adalah wajib. Dengan demikian, dalam ayat itu terdapat perintah memenuhi janji. Jadi yang terkena hukum dalam ayat ini adalah memenuhi janji. Yang terkena hukum wajib itu adalah memenuhi janji. Jadi kalau wa'aqimus shalah dan laksanakan sholat, maka mahkum fi dalam ayat itu adalah melaksanakan sholat. Kalau ada ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam ayat itu terdapat perbuatan orang mukallaf yang terkena hukum syar'i. Apa itu? Yaitu haji ke Baitullah. Apa hukum syar'i terkait haji ke Baitullah? Itu adalah wajib. Nah, jadi wajib itu adalah hukumnya, sedangkan perbuatan yang terkena hukum itu dalam ayat haji itu adalah haji ke Baitullah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Suatu perbuatan orang mukallaf itu sah untuk dibebankan kepada orang mukallaf itu kalau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, diketahui dengan sempurna cara melaksanakannya. Jadi kalau ada perintah, tapi bagaimana tata cara pelaksanaannya belum dijelaskan secara detail, maka perintah itu belum berlaku. Sebagai contoh, misalnya ibadah haji, itu perintahnya sudah ada pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi sampai saat itu Nabi belum mengajarkan bagaimana cara pelaksanaan haji. Lagi pula haji waktu itu belum memungkinkan karena Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Nah, haji itu baru dijelaskan tata pelaksananya itu oleh Nabi pada
tahun ke-10 Hijriah ketika Nabi melaksanakan haji secara Islam, karena Nabi ya dulu sudah pernah juga haji sebelum datangnya Islam. Tapi haji Islam itu baru dilakukan Nabi hanya sekali, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Nah, pada saat itulah Nabi menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan haji. Nah, sebelum dijelaskan oleh Nabi, maka haji itu belum wajib. Pada tahun ke-9, ke-8 belum, karena Nabi belum mencontohkan. Dan Nabi saat itu mencontohkan sekaligus dengan melaksanakannya sendiri. Haji yang pertama dan terakhir selama Nabi menjadi Nabi. Yang terkenal juga dengan istilah haji wada. Yang kedua, suatu beban hukum itu berlaku bagi orang mukallaf kalau diketahui bahwa beban itu berasal dari syari', dari pembuat hukum. Bisa terdapat di dalam Al-Quran, bisa juga terdapat di dalam hadis. Nah, untuk hadis ini masuk harus dipilah-pilah, karena hadis itu ada yang mutawatir, kalau ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau dalil pembebanan hukum itu makbul, yaitu kalau hadis minimal hasan, maka beban hukum itu berlaku bagi orang mukallaf. Tapi kalau ternyata dalil pembebanannya itu dhaif, hadis-hadis dhaif, maka isinya itu tidak berlaku bagi orang mukallaf. Alasannya apa? Karena diragukan hadis itu berasal dari Nabi. Nah, itu. Jadi kenapa hadis dhaif tidak boleh jadi sumber hukum? Alasannya itu. Karena hadis dhaif itu diragukan berasal dari Nabi. Kayaknya ya, perbuatan hukum itu berlaku pembebanannya kepada orang mukallaf. Syarat yang kedua itu diketahui berasal dari syari', dari Allah atau Rasulnya. Nah, kalau hadis minimal hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak mengikat karena diragukan hadis itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, perbuatan tersebut itu mungkin untuk dilaksanakan. Jadi kalau perintah itu mungkin dilaksanakan, kalau larangan juga mungkin untuk ditinggalkan. Pada dasarnya semua perintah di dalam Al-Quran dan hadis itu mungkin untuk dilaksanakan. Perbuatan hukum ditinjau dari segi bisa tidaknya digantikan oleh orang lain. Kita lihat jenis perbuatannya. Kalau perbuatan muamalah pada dasarnya dapat digantikan oleh orang lain. Jadi urusan muamalah seperti jual beli itu bisa diwakilkan pada orang lain. Akad nikah juga bisa diwakilkan oleh orang lain. Pada prinsipnya demikian. Ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan ibadah? Nah, ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah badaniyah. Ibadah yang pelaksanaannya dilakukan ya oleh badan manusia. Seperti sholat, puasa, itu adalah ibadah badaniyah. Toharoh, wudhu, mandi, tayamum itu adalah ibadah badaniyah. Untuk ibadah badaniyah ini pada dasarnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sholat tidak bisa digantikan oleh anaknya. Puasa juga tidak boleh digantikan oleh orang lain. Khusus sholat kapanpun tidak bisa digantikan. Tapi kalau
puasa, orang meninggal dunia, itu kalau punya hutang itu, kalau meninggal itu bisa digantikan oleh walinya. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan barang siapa yang meninggal dia punya hutang puasa dapat digantikan oleh walinya. Tapi kalau untuk sholat tidak bisa, karena sholat itu selama orang masih sadar wajib dilaksanakan sendiri. Tapi prinsipnya, jadi selama masih hidup ya, ibadah badaniyah itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah yang berupa harta benda seperti zakat, infak, sedekah, kurban. Itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah ini pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain. Gitu ya. Kurban yang menyembelih boleh sembelih sendiri, boleh disembelihkan oleh orang lain. Infak, sedekah itu juga boleh pelaksanaannya digantikan oleh orang lain. Yang ketiga, ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah dengan aktivitas fisik juga ada berupa pemberian harta benda. Itulah ibadah haji. Tawaf, sa'i, itu adalah ibadah badaniyahnya. Sementara membayar dam itu adalah ibadah maliyah. Nah, pembayaran damnya itu bisa diwakilkan pada orang lain. Lalu bagaimana dengan selain bayar dam? Beberapa amalan haji itu pelaksanaannya bisa digantikan atau diwakilkan pada orang lain, seperti melempar jumroh. Itu bisa diwakilkan pada orang lain kalau memang dia itu kesulitan untuk jalannya menuju tempat jumroh itu berat. Tapi kalau tawaf, wukuf itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, harus dilaksanakan sendiri. Lalu untuk ibadah haji ini, kalau orang sudah udzur secara fisik itu boleh digantikan oleh anaknya. Anaknya bisa misalnya atau saudaranya bisa dia itu melaksanakan ibadah haji, istilahnya badal haji dari orang yang sudah tidak mampu. Misalnya sekarang ini orang yang sudah harus orang gagal ginjal untuk saat ini itu tidak bisa naik haji karena dianggap sudah secara kesehatan tidak istiqoah, tidak mampu. Maka orang yang seperti itu boleh hajinya itu digantikan oleh orang lain. Anaknya mau menghajikan boleh, saudaranya mau menghajikan juga boleh. Dengan syarat yang mau menghajikan itu sudah haji terlebih dahulu. Demikian pembahasan untuk perbuatan hukum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.